Mulai ya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Oke, selamat datang teman-teman di sharing session scholarship webinar. Kali ini kita dihadiri oleh pemateri kita yang tentunya luar biasa, yaitu Miss Kiki. Oke, kita sapa langsung Miss Kiki. Gimana kabarnya Miss Kiki? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu Miss Kiki lagi ada di negara mana nih? Tebak, nggak? Di Aku lagi di Finlandia. Finlandia ya? Mm. Wow. Oke teman-teman. Nah, kalau kemarin kita udah bahas bedah esai Erasmus bersama Mr. Cahyo. Nah, kali ini kita akan bahas Eurofast TV bersama Miss Kiki. Beliau adalah awardee Erasmus Mundus yang berkuliah di 3 negara. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita berikan waktu dan kesempatan kepada Miss Kiki. Terima kasih Miss Kiki. Yep. Hi, welcome everyone to this session. Mungkin ada yang udah pernah ketemu aku online atau ketemu di Eropa juga atau di Thailand. Perkenalkan nama aku Kiki. Panggil aja Kiki. Untuk nama panjang mungkin teman-teman ada yang tahu di Instagram atau akun lainnya. Sekarang aku lagi studi di Eropa eh, dengan Erasmus Mundus Scholarship. Programnya sama kayak Kak Cahyo juga, namanya Research and Innovation in Higher Education. So we learned about how educational management in university governs the institution. Jadi bagaimana institusi itu mengelola pemerintahannya mereka untuk membuat funding atau explore educational management dan uh, policy di dalam universitasnya masing-masing. Jadi berdasarkan view dari European institution. Jadi lebih ke educational management dan sebenarnya program studi ini bukan education. Jadi nanti outputnya lebih ke Master of Science or Administrative Science. Oke, mungkin aku bisa share screen. Hmm, let's take wait. Mhm. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa jenis CV atau other people call it resume or CV, curriculum vitae, or some also call it a portfolio, right? So, beasiswa Erasmus Mundus ini sebenarnya tidak meminta kita harus menggunakan spesifik CV Europass, tapi kebanyakan program itu memang meminta CV Europass gitu. Jadi nggak di setiap program itu wajib atau kudu or it's a must to use Europass CV. Nah, em, ini sedikit mengenai pengalaman kerja aku. Jadi aku pengalamannya lebih ke ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Indonesia, dan juga ngajar sesuatu yang related sama linguistik kayak misalkan syntax, morphology, applied linguistic. Jadi dulu waktu aku ngajar di Thailand jadi dosen, aku ngajarnya lebih ke linguistik dan riset-riset aku lebih ke linguistik daripada English education. Nah, menyambung yang tadi aku dibahas di awal, jadi untuk internasional kamu juga bisa menggunakan ATS friendly atau ATS. Tapi untuk beasiswa Erasmus Mundus atau kerja di Eropa itu kebanyakan orang mintanya Europa CV. Um, Even though not all of the companies or institutions want it, but
beasiswa Erasmus Mundus ini adalah salah satu beasiswa fully funded yang meminta kita untuk submit CV Europass, salah satunya. Nah, em, mungkin ada tips dan trik sebelum kalian dig deeper atau tahu bagaimana cara membuat Europass. Tapi untuk CV di kebanyakan CV itu kita harus melihat bahwa font, ukuran, dan spasinya itu harus linear dan konsisten. Lalu di CV aku sendiri, eh, di beberapa program atau beberapa beasiswa lain, aku tidak menggunakan CV Europass. Jadi aku menggunakan CV yang teman-teman mungkin sudah gunakan, kayak ATS, atau aku juga sering pakai CV yang aku buat dari Canva. Jadi nggak semua beasiswa kita harus pakai CV Europass gitu. Lalu untuk CV sendiri, kamu bisa cantumkan nama lengkap, kontak, dan ini yang paling penting adalah kamu bikin profil di LinkedIn. Ya, karena LinkedIn ini adalah semacam CV yang kamu upload di sosial media, di media LinkedIn. Jadi misalkan itu ada informasi mengenai education, pengalaman kerja, dan pengalaman kamu lainnya, volunteer, pengalaman lomba, IPK kamu berapa, sekolah dan institusi tempat kamu bekerja sebelumnya tuh di mana, itu semuanya harus ada di LinkedIn. Karena sekarang itu orang lebih gampang untuk eh, melihat atau akses profil kamu dari LinkedIn gitu. Untuk membuat CV sendiri, hindari info yang tidak relevan seperti agama, status keluarga, ya, atau misalnya kamu sudah berpasangan atau enggak, karena itu nggak perlu. Dan untuk tiap beasiswa itu persyaratan halaman CV-nya itu beda-beda. Ada yang 2 halaman, 3 halaman. Temenku yang daftar Erasmus Mundus dan juga ada temenku yang daftar beasiswa lain, dia CV-nya itu 5 halaman. Jadi it depends on you again. Kamu bahkan mungkin bisa bikin 10 halaman CV. Tapi untuk kebanyakan beasiswa yang aku daftar, aku jarang banget lebih dari 3 halaman. Mau Europass atau ATS. Nah, kalau kalian sudah mengenal Kak Cahyo, kalian pasti tahu di CV dia itu banyak pengalaman lomba, kompetisi, dan lain sebagainya. Karena dia dulu S1-nya sangat berprestasi ya, maksudnya sangat ambis gitu. Nah, dulu aku S1 tidak, aku bukan orang yang berprestasi, aku nggak orang yang ambis, because I only, aku hanya fokus ke IPK dan hal-hal yang eh, seputar lomba bahasa Inggris. Jadi aku nggak ngikut acara-acara di kampus, ya. So, jadi aku lebih fokus ke ikut lomba internasional, volunteer internasional, dan kegiatan-kegiatan yang related sama bahasa Inggris, gitu. Jadi paling ikut dulu lomba debat bahasa Inggris, debat nasional di UMY dan beberapa kampus lainnya. But I don't have any experience related to mahasiswa berprestasi, so I only have few experience regarding that. Terus pencapaian aku lainnya lebih ke pengalaman kerja. Makanya mungkin kalau kalian lihat eh, pendaftar beasiswa lainnya, mereka baru lulus S1 tapi udah dapat beasiswa. Ya, mungkin pengalamannya sama, mirip sama Kak Cayo. Tapi pengalaman aku lebih ke pengalaman kerja, pengalaman ngajar bahasa Inggris, dan hal-hal yang related sama ngajar daripada lomba dulu. Jadi mungkin cari pengalaman yang related sama beasiswa yang lagi kamu daftar. Contohnya kalau kamu daftar Chevening, berarti kamu fokus ke leadership. Kalau kamu daftar AAS, kamu fokus ke community development atau NGO atau society. Kalau kamu daftar beasiswa LPDP, mungkin balik lagi, LPDP kan harus balik ke Indonesia, so you need to focus on your contributions after graduation or post graduation, kontribusi setelah lulus
eh, eh, S2 atau S3 di luar negeri. Bahkan banyak sekali sekarang anak-anak muda yang daftar beasiswa Garuda buat S1 di luar negeri. Right? So, let's move to our main concern today, the STAR. Europa CV ini adalah standar format CV yang dikembangkan oleh Uni Eropa dan diterima di seluruh Eropa untuk pekerjaan, beasiswa, dan bahkan exchange student mereka menggunakan CV Europass. Nah, em, ini adalah format CV Europass yang lama yang aku biasanya gunakan untuk daftar program, daftar magang, daftar beasiswa. Em, Nanti mungkin dari English Banua bisa share linknya dan template-nya. Tapi sama seperti CV pada umumnya, ada personal information, ada job applied position, ada work experience, education and training, ada juga language skill atau personal skill. Buat temen-temen yang nggak pengen balik lagi ke Indonesia, bisa daftar beasiswa Erasmus Mundus. Bukan nggak pengen, amin. Uh, there is no, uh, tidak ada kewajiban untuk balik lagi ke Indonesia. Kalian bisa daftar beasiswa Erasmus Mundus dengan menggunakan Europa CV, gitu. Karena sekarang kan, apa ya namanya? Visi dan misinya kebanyakan orang sudah berubah ya mengenai ekonomi dan hal yang terjadi di Indonesia. So they change their mind to find scholarship which doesn't need them to go back to Indonesia gitu ya. Jadi beasiswa Erasmus Mundus bisa kalian daftar. Dan sebelum kita mulai ngobrolin soal education and training and work experience, di part pertama mungkin kalian bisa lihat yang sebelah kanan ini ya. Jadi di sini ada personal information. Nanti kita bakal buka websitenya bareng-bareng, but yang paling atas di sini adalah nama dan nama panjang ya, atau nama belakang. Jadi kamu bisa tulis di sini. Dan untuk foto sendiri, untuk dua program Erasmus Mundus yang aku daftar, mereka nggak memperbolehkan kita mencantumkan foto karena takutnya, especially for Muslim, um, there will be kind of like discrimination or some ya. Jadi kita nggak disuruh mencantumkan foto gitu ya. Terus habis itu di bawahnya kamu bisa lihat ada address, alamat ya. Kalau yang sekarang lagi di Indonesia, kamu bisa tulis permanen address kamu di Indonesia ya. Nah, kalau kamu punya dua alamat kos sama alamat rumah, tulis alamat rumah ya. Lalu nomor HP, terus email, terus ini personal website aku ganti ke LinkedIn ya. Terus dulu ada Skype, jadi aku nulis nama, nomor, sorry, akun Skype aku. Terus ada female, ada apa nih, tempat tanggal lahir dan juga nationality. Nah, untuk beasiswa, sorry, untuk CV Eropa sendiri itu tidak ada bio singkat. Jadi kamu cuman perlu nulis job applied for, misalkan mau cari kerja di Eropa, job applied for Tesla Europe or German, atau scholarship applied for Erasmus Mundus, atau langsung tulis aja Erasmus Mundus scholarship, atau kalian juga bisa bilang studies applied for bla 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 gitu. Lalu kita ganti slide ke pendidikan. Em, Nah, mungkin teman-teman yang sekarang lagi studi S1 atau yang udah lulus, kebanyakan dari kalian IPK-nya lebih tinggi dari aku. Sekarang Gen Z IPK-nya kayak hampir 4 ya, 3,99, 3,98. Um, Usually all of you, karena aku melihat bahwa aku apa ya? Aku apa milenial ya? Hmm, ya sebelum Gen Z,
IPK kita nggak setinggi itu dan sekarang kebanyakan generasi yang sekarang itu kalian lebih ambis dan lebih kayak sangat into studying ya. So mungkin IPK kalian lebih tinggi dan FYI for beasiswa Erasmus Mundus sendiri minimal IPK biasanya 2,75. Di beberapa program 3 dan di beberapa program itu ada preference. Jadi kayak S1 kalian harus di bidang A, B, C untuk daftar program ini. Jadi kalau misalkan untuk daftar beasiswa Erasmus Mundus ini kalian nggak sesuai dengan yang diminta, aku saranin nggak usah daftar di program tersebut. Kalau misalkan IPK-nya nggak sesuai, program studi yang diminta nggak sesuai, mending nggak usah daftar di program tersebut. Karena kan eh, di katalognya itu ada 220 program. Kalau nemuin program yang minta spesifik Bachelor of bla 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 bla, mending nggak usah didaftar karena kayak it's kind of like wasting your time. So you can use it to apply for the other program that is appropriate for you, yang tepat untuk kamu gitu. Karena aku udah pernah S2 sebelumnya, jadi di CV aku pas daftar Erasmus Mundus aku cantumin S1 dan S2 aku sebelumnya. Untuk beasiswa Erasmus Mundus sendiri, kalau kamu udah pernah S2 sebelumnya, boleh. Jadi ada dua beasiswa setahu aku yang bisa S2 lagi. Jadi yang pertama adalah beasiswa Erasmus Mundus, yang kedua adalah beasiswa Chevening. Karena waktu dulu aku udah S2, jadi baru lulus S2, terus aku daftar beasiswa Chevening. Walaupun cuman sampai wawancara, tapi ini setidaknya em, em, membuktikan bahwa aku bisa daftar Chevening. Nah, terus tadi sampai mana? Yang pertama adalah sebelah kiri, kalau teman-teman lihat di sini ada tanggal, bulan dan tahun. Kenapa aku cuman tulis bulan dan tahun? Karena aku nggak hafal. Dulu itu aku mulai kuliahnya tanggal spesifiknya di tanggal berapa. Aku taunya cuman tanggal lulus karena ada di ijazah. Jadi aku bulan dan tahun, lalu gelarnya apa? Departemennya apa, lalu IPK-nya berapa. Terus di bawahnya itu ada universitasnya, kayak di sini dulu aku studinya di UMS. Lalu core courses, karena em, kita nggak mau CV kita terlalu panjang, mungkin maksimal bisa 5 eh, mata kuliah yang penting yang relate sama program yang mau kamu daftar. Karena dulu S1 aku belajar tentang education management, makanya aku tulis di situ. Tapi kalau kamu daftar program studi lain atau beasiswa lain yang bukan Marihe ya, eh, program lain Erasmus, kamu bisa menyesuaikan core coursesnya. Contohnya kayak di program yang aku daftar namanya Children Literature Media and Cultural Entrepreneurship. Buat Erasmus aku nggak nulis Education Management karena itu lebih ke literatur dan sastra, untuk anak-anak, media untuk anak. Jadi aku nggak nulis Education Management. Aku nulisnya teater karena aku dulu pernah ikut online course tentang teater, lalu aku eh, mencantumkan teaching English to young learners karena buat anak-anak gitu. Nah, udah, dan we move to pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja ini, em, di beberapa beasiswa tertentu kalian diminta untuk 2 tahun pekerjaan, misalkan kayak Chevening ya. Tapi kalau beasiswa Erasmus Mundus, aku saranin timeline pekerjaannya itu dari 6 tahun terakhir gitu. Kalau sekarang masih undergraduate, belum lulus atau nggak sambil kerja, kalian nggak usah ngisi di bagian work experience gitu ya. Atau kalian bisa masukin internship kalian ya. Internship yang berbayar kalian bisa tulis di work experience. Atau kalian punya pengalaman volunteer, itu juga bisa ditulis di work experience. Dan untuk sebelah kiri lagi ini aku ada tanggalnya karena aku hafal
tanggal yang tepat, tanggal yang sesuai aku pertama kali bekerja dan resign. Terus pengalaman kerjanya apa aja ditulis di bullet point. Nah, perbedaan untuk pengalaman kerja adalah kalau kamu sampai sekarang masih bekerja, ya, kamu bisa menggunakan verb ing, ya, atau continuous tense atau present tense. Misalnya teach, prepare, facilitate, ya. So teaching, preparing, facilitating, or teach, prepare, facilitate. Ya, bisa menggunakan verb one untuk present tense atau verb ing. Ya, karena masih bekerja nih. Tapi kalau udah resign atau udah nggak bekerja di pekerjaan yang lama, kalian bisa menggunakan past tense atau verb 2. Kayak thought, developed and organized, prepared, facilitated, ya, demonstrated, developed, ya, improved, initiated, ya. Oke. So far, that's dan kalau punya pengalaman volunteer, aku saranin kalau kalian punya pengalaman volunteer, taruh di CV. Pilih 1 sampai 3, ya, maksimal 3. Kenapa maksimal 3? Karena biar yang lain bisa difokuskan ke other type of work experience. Em, karena ini juga bisa menceritakan atau tell your social development, ya, bagaimana kepedulian sosial kalian, kepemimpinan kalian. Em, jenis type different type of volunteer can also give the point or the score to your application. Jadi, untuk mendaftar beasiswa-beasiswa, kalau bisa tulis volunteer kalian. Nah, pengalaman volunteer aku tuh lebih ke cultural sama ngajar. Jadi cuman itu yang bisa aku tulis di pengalaman volunteer kamu. Aku, kalau misalkan kamu punya pengalaman volunteer yang nggak related sama em, studi kamu, misalnya kamu pernah menanam bakau atau em, helping the orphans to bla 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 bla, atau kalian pernah bantu di panti atau bakti sosial, kalian juga bisa tulisin di situ. Nah, yang paling penting dari pengalaman kerja volunteer adalah tuliskan berapa orang yang terimpact oleh aksi kalian. Di sini aku nulisin 38 anak berasal dari 3 daerah yang berbeda, ya. Ini kalau nggak salah 3T. Jadi aku ngajar di sana itu ada satu guru dan mereka pegang satu komputer, satu laptop, dan semua anak itu di satu ruangan saling mendengarkan gitu. Jadi ini dulu banget waktu 2021. So, it can be anything, tapi tuliskan berapa orang yang terimpact dari aksi kamu. Then we go to the most important thing. When you apply to scholarship, otomatis kalian harus punya sertifikat bahasa. Ya, sertifikat bahasa Inggris salah satunya adalah IELTS. Untuk beasiswa Erasmus Mundus ada beberapa sertifikat bahasa yang diminta. Em, atau ya, jadi nggak semuanya harus disubmit. Yang pertama IELTS, yang kedua ada TOEFL IBT, yang ketiga ada PTE, yang keempat ada Cambridge, yang kelima ada Duolingo. Tapi karena setelah COVID-19, COVID itu orang-orang sudah eh, onsite, pembelajaran onsite atau tatap muka, ya, face to face. Jadi sekarang kebanyakan beasiswa, contohnya beasiswa Erasmus Mundus ini eh, ganti lagi persyaratannya. Jadi udah nggak bisa Duolingo. Tapi di beberapa program itu bisa pakai Duolingo. So, number one, language skill. Otomatis kamu put bahasa Indonesia as your mother tongue, mother language, ya. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari di Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian tidak lahir di Indonesia dan mungkin dari kecil di luar negeri, kalian juga bisa tulis bahasa lain. Em, untuk aku yang aku tulis di CV itu adalah English doang. Kenapa? Untuk daftar beasiswa karena di
eh aku nggak punya sertifikat bahasa. Walaupun aku belajar bahasa Jerman, aku nggak punya sertifikat bahasa yang menunjukkan bahwa aku punya skill itu sesuai dengan sertifikatnya. Memang kita belajar, aku pernah belajar bahasa Jerman dan Spanyol, tapi aku nggak punya tes. Jadi aku nggak bisa nulis itu sebagai em, kemampuan aku. Karena we learn from basic and it's online course and I didn't take the test. So I cannot put it in my CV. Ya, pastikan kalau kamu nulis bahasa, kamu udah tes, udah punya sertifikatnya. Jadi kamu bisa nulis bandnya itu berapa, skornya berapa, gitu. Em, dan pengalaman yang lain kayak communication skill, mungkin kamu punya pengalaman internasional atau uh, international. I mean, you don't have to be in like overseas ya. Kamu nggak harus pengalaman internasional keluar negeri, tapi pengalaman internasional kamu online juga bisa ya. Barangkali kamu pernah ikut acara ISEC atau eh, Grid Indonesia volunteer online atau volunteer di Indonesia tapi partnernya itu companies overseas, kamu juga bisa, you can also do that. Yap, jadi di sini aku cuman bilang good communication skill, good intercultural communication skill, atau kalian bisa bilang excellent at communicate dengan siapa. Itu. Then kalau kamu sudah selesai dengan communication skill, kamu bisa taruh juga publikasi atau konferensi. Ya, publikasi atau konferensi ini kamu bisa tuliskan beberapa hal ya di CV kamu berdasarkan pengalaman publikasi, presentasi atau konferensi atau seminar. Ya, aku di sini nulisin linknya, link publikasi atau link jurnalnya karena lebih gampang buat mereka yang memberikan beasiswa untuk ngecek gitu. Jadi setelah kalian nulis misalkan ini ya bla 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 2021 bla 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 your type of the name of your paper lalu linknya. Atau kalau conference kalian juga bisa participated as presenter in bla 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 bla. Nama papernya apa terus linknya apa? Link proceeding atau link conference-nya. Atau kalau kamu udah punya buku proceedingnya, juga kamu bisa kasih link Google Drive-nya, ya, yang ada nama kamu dan paper kamu. That's for publikasi dan konferensi. Then we move to next part, which is talking about oke, eh, proyek dan kepemimpinan. Kak, kalau misalkan aku nggak punya project, nggak punya pengalaman bikin event, nggak punya pengalaman lomba, atau aku bahkan nggak pernah ikut acara sama sekali, berarti kamu bisa skip, ya, skip part ini. Nah, kebetulan aku di sini pernah bikin satu project, dan projectnya itu dapat dana dari Eropa, Uni Eropa. Namanya karena aku bisa main puppet. Puppet it's not wayang. Puppet is like Sesame Street puppet. Dan juga aku pernah teater, jadi aku submit proposal aku untuk grants di Eropa. Dan namanya ASEAN Story for Cancer. Jadi waktu dulu aku pernah volunteer di Thailand, aku pernah volunteer di beberapa rumah sakit di Thailand dan aku ngajar bahasa Inggris tapi menggunakan puppet gitu. Makanya aku submit proposal biar resources, karena bikin puppet kan nggak bisa cuman tangan ya. Kita harus beli materi-materi lain kayak kaos kaki, karena aku waktu itu pakai kaos kaki dan bikin beberapa panggungnya. Makanya we need such amount of money. Makanya aku submit proposal dan dikasih dana dari Uni Eropa. Lalu berkat dana ini aku bisa
keterima untuk beberapa program internasional lainnya dan presentasi mengenai proyek aku buat anak-anak yang menderita kanker dan juga anak-anak disabilitas gitu. Jadi program aku ini istilahnya anak-anaknya belajar story atau fable Indonesia kayak misalkan Maling Kundang, Kancil, dan Buaya, dan beberapa cerita-cerita rakyat Indonesia lainnya. Lalu anak-anak Thailand itu mereka bikin puppet juga, tapi mereka cerita mengenai cerita rakyat di Thailand itu kayak gimana. Jadi saling sharing antara anak Indonesia ke Thailand dan Thailand ke Indonesia gitu. Oke, jadi ini pengalaman aku, salah satu pengalaman project dan kepemimpinan aku. Kamu juga bisa bilang kamu sebagai apa? Koordinator, leader, atau kalian jadi bagian apa? Manager of bla bla bla. Kalian juga bisa tulis itu di CV kalian. Lalu ini aku nulis dalam kurung ini aku tulis tahun berapa gitu. Ya, I think that's for the project dan kepemimpinan. Lalu di bagian prestasi dan penghargaan. Prestasi dan penghargaan kalian bisa tulis, kalian bisa update dari pengalaman terakhir kalian ya. Misalkan sekarang itu lagi em, ikut lomba ya, bisa juga tulis. Bisa waktu ini aku jadi apa namanya wisudawan terbaik misalkan, eh, terus kalian pernah ikut conference terus jadi presenter terbaik atau kalian pernah ikut yang lainnya atau lomba atau apapun itu, jadi prestasinya bisa dari manapun ya. Em, atau dari dapat dana atau dapat hibah atau dari menang lomba juga bisa gitu. Tuliskan sedetail mungkin, mungkin dalam 2 line atau 2 baris aja. Judulnya apa? Yang pertama di bold dan yang kedua itu kegiatannya apa. Then it's about your prestasi. Lalu ada keanggotaan atau organisasi. Keanggotaan atau organisasi ini, dulu aku ikut PPI Dunia. Jadi kalau S2 itu, S2 atau sekolah ini S1, SMA, S2, S3 di luar negeri, kalian bisa join organisasi PPI Dunia dan ada juga Instagramnya ya. Dulu aku juga ikut PPI namanya Permita Thailand. eh, Terus PPI Dunia aku di bidang jurnal. Dulu aku joinnya di bidang jurnal 1 tahun dan festival luar negeri 1 tahun. Terus sebelum kita lihat contoh CV Europass aku, ada beberapa tips yang bisa kalian pelajari. Contohnya adalah CV ini nggak bisa kamu samain. Kak, aku mau daftar beasiswa ABC, aku mau daftar program Erasmus ABC. Terus kamu pakai CV yang sama nggak bisa, karena tadi di bagian educationnya kan kamu harus ngedit ya. Lalu di bagian applied for-nya, nah, this one di bagian second part ya, job applied for or position itu kalian harus ganti kan ke tiap program yang kamu daftar gitu atau beasiswa yang kamu daftar. Makanya nggak bisa kamu samain satu CV buat daftar semua beasiswa gitu. Lalu yang kedua adalah fokus pada pencapaian dan dampak kamu. Gunakan kata kerja yang jelas atau kuat. Nah, ini misalkan kamu CV-nya bahasa Indonesia, berarti kamu harus translate yang tadi initiated, developed ke bahasa Indonesia. Misalkan meningkatkan, mengembangkan, mengelola. Misalkan kamu daftar beasiswa yang dari LPDP atau misalkan beasiswa-beasiswa lain yang di Indonesia misalkan. Jadi eh, verbnya harus diganti ke bahasa Indonesia. Tadi aku udah bilang kalau nggak punya sertifikat bahasanya jangan dicantumkan. Terus kronologis terbalik ini maksudnya dari yang paling baru sampai yang paling lama. Jadi yang paling atas itu yang pengalaman kerja atau volunteer atau pengalaman lain yang paling baru
Jadi misalkan kalau beasiswa Erasmus itu kan aku di CV aku 6 tahun terakhir ya. 6 tahun terakhir ini dari 2000 misalkan dari 2025 atau 2026 ke 2020 atau 2021 gitu. Untuk pengalaman kerja dan core courses mata kuliah yang penting kalian bisa gunakan bullet points. Ya, maksimal berapa bullet points? Mungkin 5 ya, tergantung pengalaman kerja kamu. Then, nah Kak, kalau misalkan aku habis lulus S1, tapi aku nggak punya pengalaman kerja, aku jeda karena misalkan aku menikah, terus punya anak dan lain sebagainya, atau misalkan kamu memang eh, nyantai, misalnya maksudnya emang nggak pengen cari kerja, pengen istirahat dulu. Nah, selama beberapa bulan sampai 1 tahun, kamu bisa juga tulis di CV kamu bahwa kamu mengambil gap year alasannya karena apa. Em, ya tadi detail pribadi nggak perlu, foto juga nggak perlu, tergantung jenis beasiswa dan programnya. We gonna skip some because some are not related. Um, CV itu fokus ke research, thesis, conference, publication, volunteer, leadership, sama project yang berdampak. Kalau kamu nggak punya project yang kira-kira related sama program atau beasiswa yang kamu daftar, you don't need to mention. Mungkin satu atau dua aja yang related. We also gonna skip this because we are not talking about interview. Dan kalau kamu tertarik untuk mentoring atau konsultasi beasiswa sama aku, kamu bisa juga tanya di DM atau klik link atau scan QR code. Then sekarang aku bakal stop share dan nunjukin CV aku kayak gimana. Kemarin banget CV aku baru aku edit lagi karena aku daftar grants di Eropa. Jadi aku ngedit setiap seminggu sekali. Tiap aku daftar program aku selalu ngedit CV aku. Then let me just few second to open my last CV probably. Um, hmm, okay. Then bentar ya. Oke, ini CV aku yang baru aku edit 3 hari yang lalu. Jadi yap, nama di sini alamatnya aku pakai alamat yang Finlandia. Tapi nanti karena akhir bulan ini bakal pindah ke Portugal, nanti aku bakal eh, ganti lagi. Terus LinkedIn kamu, email kamu, nomor HP, terus ini ya apply program apa, kegiatannya apa. Yang lain masih sama, cuman aku ganti beberapa eh apa namanya verb ya, sesuai dengan program yang aku mau daftar. Terus what else? Oh, di CV aku dulu karena aku pernah magang, aku tulisnya di bagian education and training. Karena waktu S1 aku magangnya magang culture sama ngajar anak-anak di Thailand. Tapi kalau misalkan magang kamu magang yang kerja, bukan magang waktu S1 ya. Kalau S1 dulu aku magangnya lebih kayak KKN ya, maksudnya kayak sharing culture. Nah, kalau kamu magang kamu itu paid atau berbayar atau dikasih gaji atau kompensasi, kamu tulis di work experience. Then bahasa terus misalkan nih kamu punya pengalaman lain ya, kamu punya pengalaman riset gitu. Terus kamu pernah menggunakan beberapa aplikasi tertentu buat riset. Kamu bisa tulis di digital skill. Kayak di sini aku nulisin aku pernah pakai aplikasi apa buat bikin kuantitatif sama kualitatif research. Em, mm, mm, publikasi. Em, nah, aku pernah ikut webinar,
conference, tapi lebih ke youth conference. So I don't know where to put, makanya aku tulis di sini gitu. Dan projectnya apa aja? Terus um, kalau kamu pernah dapet grants atau awards atau achievement, kamu bisa tulis juga gitu. Kayak di sini aku dapat grants waktu aku jadi dosen, aku dapat grants di Eropa dan lain sebagainya. Terus kamu juga bisa, kalau misalnya kamu ini ya, baru aja aku edit karena kebetulan program yang aku daftar itu mereka minta orang yang sudah pengalaman di sosial media. Jadi aku nulisin Instagram dan pengalaman aku di sosial media. Lalu dulu aku pernah ikut ya PPI Dunia. Jadi terakhir itu keanggotaan atau memberships. That's it. Yap. Itu pengalaman aku. eh, jadi CV-nya ini 3 halaman. Am I correct? Ya, 3 halaman. Jadi kamu bisa, kalau kamu mau 5 halaman, terserah kamu. Kebetulan di program yang aku daftar itu maksimal 3 halaman. Jadi aku buat jadi 3 halaman. CV aslinya 5 halaman. Cuman di tiap program atau beasiswa yang aku daftar ada yang minta 2 halaman, ada yang minta 3. Jadi nanti biasanya aku cut beberapa yang gak related, aku hapus. Misalkan aku misalkan di bagian presentasi aku cuman pilih 3 gitu. Di bagian project aku cuman pilih 2 gitu. Di bagian awards aku cuman pilih 3 gitu misalkan. Jadi tergantung program yang aku daftar begitu. Nah, mungkin 1 menit buat share tentang websitenya apa sih kalau mau cari CV Europass. Oh, maybe I can also share this one and then what is this? Aha, kamu tulis aja CV Europass. Nanti yang paling atas. Mhm. Oh, this doesn't show. Oke, cari yang ada logo Uni Eropanya ya. Ini yang ada bintang, ada bendera biru, terus bintangnya ada banyak. Nah, itu terus kamu klik. Kalau kamu udah klik, nanti kamu login, terus bikin akun CV Europass. Kalau udah bikin akun CV Europass, kamu harus bikin create account. Kalau udah, don't remember what's my password. But nanti first name dan lain sebagainya kalau udah kamu create account. Tapi karena aku udah punya akunnya, cuman I forgot my password. So you can also langsung klik yang pokoknya ada di bagian ini nih. Hmm, ya. Europa CV. Terus, nah ini kamu bisa start from your profile. Nah, but you need to register first atau create new CV. Ya, gitu. Oke. Jadi nanti tinggal di copy paste aja kalau kamu udah punya CV sebelumnya. Then that's it from me. But, uh, uh, jadi kalau misalkan kalian mau apply beasiswa Erasmus Mundus, kalian harus persiapkan CV yang berbeda-beda untuk apply tiap programnya. Gitu. Ya, wait. I want to go to the part Q&A. Um, Kayaknya di kolom chat udah rame, tapi aku bakal sini. Mungkin silahkan dari moderator. Sorry. It's awesome, Miss Kiki. Thank you so much for sharing. Oke, nah teman-teman, kita akan buka question and answer. Bagi siapa yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau chat di kolom chat ya. Oke, ini udah ada 2 orang yang raise hand, Miss. Oh, ada 3, Miss. Langsung dijawab aja, Miss. Oke, mulai dari Shiva, boleh?
Terima kasih Kak Nadira, terima kasih juga Miss. Izin ya Miss, tadi aku salvok sama CV-nya itu pengen memvalidasi aja. Jadi CV itu sebenarnya poin apa sudut pandang orang pertama kah apa orang ketiga? Karena tadi baca ada sempat baca ada kata apa ada subjek I gitu. Terus yang kedua, kebetulan saya mau daftar S2 nih, tapi S2-nya tuh ngambilnya master bukan master penelitian tapi master profesional. Kemudian publikasi saya yang saya buat cuman skripsi dan itu pun dipublishnya itu di jurnal kampus. Itu apakah bisa dimasukkan atau mending nggak usah aja ya? Terima kasih. I forgot the first question. Yang ketiga adalah kalau punya skripsi doang apa boleh ya? Aku skripsi aku juga aku tulis di bagian education. Nggak aku tulis di bagian publikasi, tapi aku tulis di bagian education. Dan itu sah-sah aja gitu ya. Itu tetap membuktikan skill riset kamu, nggak mengurangi fakta bahwa kamu punya pengalaman untuk riset gitu. So it's totally fine with it. Yang kedua apa ya? Yang kedua sama pertama, I don't remember. Sudut pandang Miss, sudut pandang apa namanya? Pembuatan CV itu kan kalau LinkedIn sudut pandangnya orang ketiga. Kalau CV gimana, Miss? Oh, kalau CV, you mean we wrote it based on our we don't need to use I but in some part of my CV I also use I, so it depends. Tapi kalau misalnya kamu nggak menggunakan kata I, it's also okay. Jadi langsung verbnya ada aja: produce, manage, created, initiated, organized, bla 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 gitu. Jadi eh tadi menggunakan verb verb satu atau verb ing buat yang sekarang kamu jalanin, sama verb 2 kalau udah selesai kegiatannya. And then what is the second one? Ah, Oke. Miss, saya mau nambahin pertanyaan deh, Miss. Kebetulan kepo juga. Kan saya tuh melakukan volunteer beberapa kali, tapi ada salah satu volunteernya tuh akan dilakukan ketika saya meninggal nanti. Maksudnya kayak saya adalah pendonor mata. Itu perlu nggak sih, Miss, dimasukkan ke CV saya? Volunteer, volunteer mendonor, sorry, pendonor. Mendonorkan mata, tapi akan dilakukan setelah saya meninggal gitu, Miss. Itu perlu nggak sih, Miss, dituliskan? That will be later though. eh Volunteer yang pernah kamu lakukan. Kalau volunteer yang akan, itu kan nanti ya, ini masih lama gitu kan. Volunteer itu lebih ke kegiatan kan. Kalau mendonor itu kayaknya bukan termasuk, it's also volunteer, but it's volunteer dalam pikiran aku itu adalah kamu memberikan tenaga, pikiran, dan even also your energy. For example, teaching, bakti sosial atau kegiatan-kegiatan lain. Kalau mendonor, eh ya, it's the name is mendonor kan, bukan volunteer. Am I take it differently in different way, different view, I guess. But itu kan masih nanti ya. Jadi menurutku itu nggak bisa ditaruh di CV kali ya. It's a different thing. Mhm. Baik, Miss. Terima kasih atas insight-nya. Oke, thank you so much ke Syifa. Semoga terjawab ya. Oke, baik. Penanya kedua ada Kak Ilham, boleh disampaikan? Oke, thank you Kak Nadira dan Miss Kiki. Miss mau nanya Miss, yang pertama itu kan saya itu dari S1 Urban Planning ya, atau Perencanaan Wilayah Kota. Nah, Hmm. internal exposure itu pernah dilakukan pada saat S1, baik itu kerjasama riset sama UK dan juga dapat grant gitu dari kampus gitu ya untuk pengabdian masyarakat. Nah, tapi itu kan berhubungan dengan urban planning. Sekarang pekerjaanku dan juga S2-nya itu mau sekitar ke data analytics. Nah, pertanyaannya adalah apakah international exposure yang notabene-nya tanda kutip nggak ada hubungannya sama data analytics yang kemarin itu tetap dimasukin ke CV nggak ya?
Hmm, sorry, kamu ngambil program studi S2-nya related sama pengalaman kerja atau pengalaman studi? Pengalaman kerja karena sekarang pekerjaannya data analytics. Oke, oke. Jadi eh, mungkin cari eh, yang related sama pengalaman kerjanya gitu. Yang ditulis itu berdasarkan program studi yang kamu mau ambil. Jadi lebih fokus ke pengalaman kerjanya yang related sama yang mau diambil. Tapi kalau masih beririsan keilmuannya, interdisciplinary-nya itu masih related juga sebenarnya bisa kamu tulis gitu. Eh, Otherwise, kalau aku jadi kamu, mungkin aku fokus ke pengalaman kerja yang related sama program studi yang mau diambil aja. Oh, Gitu. oke, thank you, Miss. Sama satu lagi mungkin ya. Tadi ada mengenai CV, satu CV itu beda-beda nih ke program Erasmusnya ya, Miss ya. Mhm. Nah, itu kan misalkan itu pembedaannya di mana ya, Miss? Karena misalkan gini, Erasmus yang satu data analytics program satu itu dan mungkin yang program dua tetap data analytics tapi mungkin uninya beda-beda lagi. Nah, membedakannya tuh gimana berarti? Karena kan saya pikir bahwa oh, even though programnya beda, univnya beda, tapi tetap data analytics, CV-nya samain atau bedain gitu, Miss? Oke, aku punya pertanyaan buat kamu. Kamu udah lihat katalog beasiswa, katalog Erasmus Mundus? Udah, berarti pilih satu ya, Miss ya? eh Data analytics ini kan mungkin di beberapa program ada, tapi mereka kan ada yang lebih ke health, ada yang lebih ke environment, ada yang lebih ke maybe management or something, so they are not precisely the same gitu. Jadi makanya di CV aku, misalkan pengalaman kerja aku tuh beda-beda. Misalnya kan aku punya pengalaman 100 atau 10 gitu. Aku bakal hapus pengalaman yang gak related di bidang-bidang tertentu. Terus kayak tadi core courses atau main course, mata kuliah yang related. Aku juga akan hapus yang related sama dua program yang berbeda. Walaupun tadi kamu bilang sama-sama data analytics, but Erasmus Mundus itu bahkan ada satu program, misalkan kamu aku tertariknya manajemen, tapi di beberapa program ini lebih ke health, ada yang lebih ke economic management, ada yang lebih kemana. Jadi kita nggak bisa mencari dua atau tiga program yang benar-benar sama data analytics. It will be interdisciplinary. Karena Erasmus Mundus ini beberapa program studi dijadiin satu program studi. So you need to edit and improvise and revise your essay based on each program you apply. Oh, berarti esai sama CV-nya pun misalkan pengen ke health, kita fokusin pengalaman kita yang health, volunteer-nya health gitu ya, Miss ya? Of Oh, course, essay oke. should be different. Recommendation letter, CV, essay, motivation letter, beda program, semuanya harus beda. Gitu, misalkan recommendation letter aku minta dosen aku buat tolong dong program ini fokus ke sastra anak karena ini programnya tentang sastra anak. Di program yang kedua itu tentang eh, analisis kebijakan pendidikan. Tolong dong Pak, Bu, jangan tolong dong. Mohon maaf Pak Duka, Bapak Ibu dosen, tolong itu misalkan kalau boleh saya minta tolong isinya itu tentang skripsi aku yang education, yang related sama pendidikan gitu. Jadi beda, permintaannya juga beda untuk tiap dokumen tertentu. Kecuali IELTS karena itu cuma satu gitu ya. Thank you Oke. Ilham. Ilham Nangkep. smash book. Kenapa, Enggak, Miss? enggak jadi. Oke, thank you Oh ya, Ilham. thank you, Miss. For the Mhm. insight. Thank you Ilham, semoga kejawab ya Kak Ilham. Oke. Oke, yang terakhir yang right hand ada Kak Lutfan, dipersilakan. Kak Lutfan, apakah bisa disampaikan pertanyaannya? Kalau tidak, Oke,
Oke. Ya, maaf ya Kak, izin bertanya, eh, apakah scholarship Erasmus Mundus ini ada untuk S1 dan apakah scholarship ini bisa untuk ke negara seperti universitas di Swiss? Nah itu saja Kak, bertanya. Makasih. Mhm. Langsung jawab aja ya. Jadi Erasmus ini ada banyak. Ada buat S2, ada buat S1, tapi S1-nya bukan full time studi ya. Jadi kayak bukan 3 sampai 4 tahun kuliah di Eropa, tapi cuman exchange. Nah, exchange ini limited banget. Kenapa? Karena cuman tadi kan ada yang kayaknya aku lihat di chat ya, ada yang udah bales-balesin komen ya. Eh, jadi eh, plus exchange itu cuman buat univ yang punya MOU sama Eropa. Misalkan aku univnya dulu di UMS gak ada sih. Misalkan aku dari Undip ya, dan Undip ini bekerja sama dengan beberapa univ di Itali gitu. Nah, kamu bisa nanti daftar di kalau nggak salah di International Affairs Division atau apa ya bahasa Indonesianya, yang biro internasional itu loh. Terus nanti kamu tanyain kampus kita itu bekerja sama nggak sih sama universitas di Eropa? Kalau iya, kamu bisa daftar Erasmus Plus Exchange. Jadi mirip-mirip kayak IISMA gitu loh, yang 1 semester. Cuman kalau di Erasmus Plus Exchange ini ada yang 2 semester. Jadi kayak lebih lama, kayak berapa bulan ya? 6 bulan, 7 bulan gitu. Gitu. Nah, ada satu lagi namanya staff exchange. Jadi staff exchange ini buat eh, dosen atau staf administrasi di kampus. Jadi sama 1 semester di Eropa. Nah, ini lebih ke capacity building kayak networking, leadership skill kayak gitu-gitu. Jadi itu tapi cuman 1 semester biasanya, 1 sampai 2 semester. Nah, kalau yang aku S2 Erasmus Mundus. Namanya Erasmus Mundus Joint Master kalau lengkapnya gitu. Oke, semoga berjawab ya Kak Lutfan. Oke. Ternyata masih ada dua Miss yang raise hand. Gak apa ya Miss? Santai, aku kosong hari ini. Kalau mau sampai jam 10 malam juga bisa ya. Oke, silakan silakan. Masya Allah Miss. Oke. Langsung aja dari Kak Glory bisa disampaikan pertanyaannya. Ih, Baik, Glory terima main kasih banget atas sharingnya ya. yang sangat insightful ya. Jadi langsung aja aku mau nanya, tadi kan kakak sempat sebutin kalau mau cantumin pengalaman kerja itu yang jangka waktunya 6 tahun nih. Itu apakah karena persyaratannya minimalnya 6 tahun atau apakah karena Miss ini udah di S3 nih, jadi pengalaman kerjanya itu udah at least 6 tahun gitu. Maaf kalau ada yang Oh, salah tangkap, tapi mau clearin aja. Makasih. 6 tahun ini sebenarnya sebenarnya 5 sampai 6 tahun itu masih oke ya. Setelah 5 sampai 6 tahun itu kayak udah terlalu lama gitu. Maksudnya sudah sudah terlalu lama kalau misalnya kamu nulis pengalaman kerja, karena aku dulu S1 lulus eh, 2019, jadi kayak udah lama banget gitu kan. Jadi aku pilih yang 6 tahun terakhir. Sebenarnya nggak ada ketentuan di beasiswanya, cuman aku biasanya kayak gitu, timeline frame aku seperti itu, 6 tahun terakhir gitu. Oh, jadi aku salah tangkap sih. Aku ngiranya kayak minimal harus ada 6 tahun. Sedangkan misal kan kita ada programnya, itu kan ada program S2. Terus misal kita baru lulus S1 dan pengalaman kerjanya belum ada 6 tahun, itu berarti nggak harus nunggu Oh, sampai 6 iya tahun iya. kan baru S2 gitu. Oke, Mm-mm. I see. Thank you. Jadi pengalaman kamu ya setelah lulus gitu. Oke, terima kasih Kak Glory pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Dika. Dipersilakan. Halo, halo. Sebelumnya Kak Kiki terima kasih atas sharingnya Kak. Mungkin saya ingin nanya tentang motivation itu ya Kak dikit. Nah, kalau misalnya di beasiswa dosmetik kayak EPDB itu kan menekankan kontribusi bahkan mewajibkan untuk kontribusi ke negara asal. Pertanyaanku, untuk Erasmus Mundus sendiri dan penjelasannya tuh prepare ke kandidatnya tuh pengen nyelesain negara asal atau misal pengen kontribusi ke pengembangan riset di Eropa Kak. Bisa. Saya kan Hmm. tertarik untuk IMEI. Nah, misal saya tuh punya inovasi AI yang dapat membantu pendidikan gitu. Nah, si itunya tuh lebih prefer yang mana sih Kak kalau si usernya tuh pengen ngeperbaiki edukasi di negara asal atau mungkin kontribusi di negara tujuan. Mungkin seperti itu Kak Kiki, terima kasih.
Oke, karena udah dijelasin di awal bahwa beasiswa Erasmus Mundus ini em, terserah kamu nggak harus balik ke Indonesia dan nggak perlu kontribusi balik. Kenapa? Karena memang dananya semuanya dari Uni Eropa. Delegasi Uni Eropa di Indonesia itu mereka cuman ngadain acara kayak scholarship session, terus acara-acara kayak pre-departure, Erasmus Mundus bakal ada pre-departure kalau kamu jadi awardingnya. Biasanya bulan Juni Juli. Jadi itu semua ya kayak eh, apa namanya prakeberangkatan LPDP lah. Kalau pre-departure Erasmus Mundus tuh cuman 1 hari di Jakarta. Nanti acaranya yang bikin delegasi Uni Eropa di Indonesia. Jadi sebenarnya eh sebenarnya Erasmus Mundus itu mereka cuman tertarik kalau kamu cuman akan kayak pay attention on you during 2 years. After 2 years kayak masa bodoh terserah bodoh amat kamu mau kemana, it's up to you. Ya, they will not take care. Kayak dosen koordinator aku kayak mereka bahkan kayak bilang literally it's up to you wherever you will go. We will just send you the survey after studying, after graduation, and then what will you do? Kalau aku di motivation letter sama essay aku nulisnya Thailand. Aku nulisnya permasalahannya yang ada di univ di Thailand. eh Balik lagi di Thailand, jadi aku nggak nulis sama sekali tentang Indonesia. Kalau motivation letter sama esainya Kak Cayo kan tentang Indonesia karena dia pengalaman lomba dan uni dulu. Jadi dia itu dari kacamata mahasiswa. Kalau aku nulis motivation letter sama esai dari kacamata dosen karena aku ngajar sebagai dosen di Thailand gitu, dan itu pengalaman terakhir aku, jadi aku nggak terlalu relate sama maksudnya sebagai mahasiswa di Indonesia dulu, tapi kayak itu udah terlalu lama, kayak udah kayak 6 tahun kan ya, jadi aku nggak nulis perspektif aku. Nah, untuk penelitian kamu cukup bagus ya, jadi kalau kamu bilang kamu mau balik ke Eropa, kamu mau kerja di Eropa, itu malah ya lebih bagus karena kamu tahu apa yang harus dibuild, what to improve, dan also sekarang kan AI dan STEM itu lagi masif ya. Jadi kalau misalkan kamu mau ngomongin soal riset kamu dan kerja di Eropa itu juga boleh. Bahkan kebanyakan yang lulus dari Erasmus Mundus mereka nikah sama bule terus cari kerja di Eropa. Jadi kalau setelah aku lulus ini ada 1 year working visa. Jadi penerima beasiswa Erasmus Mundus itu nanti bisa apply 1 year working visa. Nah, biasanya kalau orang-orang nggak dapat kerja dalam 1 tahun, mereka cari partner atau nikah dengan bule atau orang Indonesia di Eropa, baru mereka bisa lanjutin dapat kayak visa pekerja lewat jalur marriage, merit ya, menikah gitu, pernikahan gitu. But yeah, a little bit sorry, out of context. But yeah, keren banget penelitiannya. Tulis aja di esai. Thank Berarti you Kak Dika pertanyaannya, semoga penjelasannya udah terjawab. banget sampai. Oke, terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya ada Kak Brian, boleh disampaikan pertanyaannya? Halo Miss, mungkin saya izin ya mau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan sempat disinggung mengenai volunteer. Nah, yang ditulis di volunteer itu apakah harus selinier ya dengan program yang kita apply, atau it's okay to put the volunteer although itu beda dengan yang kita lakukan di pekerjaan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah it's okay ya? Saya kan lulusan dari D4 ya. Apakah D4 itu boleh meng-apply juga di Erasmus Mundus? Karena kan yang setahu saya di luar itu hanya ada ijazah bachelor degree. Jadi saya kuliah 2 kali juga. Saya lanjut D3 dan D4. Nah, gitu. Terima kasih. Oke, untuk pengalaman volunteer aku tulis 3, tapi yang satu related sama program yang aku daftar, yang dua nggak related, tapi lebih ke me
apa ya namanya, meng-highlight leadership skill aku. Jadi satu related, yang dua nggak related. Terus kalau nah ini aku juga nggak bisa menjawab, mohon maaf. D3 sama D4 aku juga eh menti-menti aku atau teman-teman aku sebelumnya kebanyakan S1. Jadi aku nggak tahu D3 atau D4 ini boleh atau enggak. Soalnya kalau kita lihat di program-programnya mereka nulisnya kan bachelorate atau bachelor degree ya. Nah, itu tuh maksudnya setara sama S1. Tapi aku nggak tahu, mungkin nanti kamu bisa email programnya, kan di setiap website program Erasmus mereka ada kontak us ya. Jadi kamu bisa email nanyain, boleh nggak sih kalau D3 atau D4 gitu. Kalau ini aku nggak tahu. Jujurly, I don't know what this. Maksud saya kan saya tamat ya Kak dari D3 Yes. terus lanjut ke D4 gitu. Apakah D4 Mhm. itu diakui ya di Erasmus gitu? Nah, aku nggak tahu sebenarnya kalau kalau soal D3 dan 4 karena belum pernah nemu dan belum pernah punya pengalaman bantuin menti yang D3, D4 atau D3, kebanyakan S1. Tapi karena aku nggak bisa menjawab hal ini, kamu bisa tanyain ke program koordinator lewat kontak us di program yang kamu daftar. Setauku kalau apa ya, kalau disetarain harusnya bisa ya. Insya Allah bisa, tapi ditanyain dulu aja. Oh, oh iya Kak, mau nambah satu lagi. Kalau itu kan berarti saya sudah melakukan penelitian ya beberapa. Kayak dari D3 itu juga gak apa-apa ya ditaruh di Iya, nggak apa-apa. application. Yang penting relate sama program yang kamu daftar, terus em, bisa nunjukin kamu riset skillnya, kayak skill risetnya gimana. Kalau perlu tulis kamu pakai metode atau platform apa buat analisis risetnya. Oke Kak, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut. Ada dari Kak Rizal. Oke, dipersilakan Kak Rizal. Halo, terima kasih atas moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga terima kasih kepada Miss Kiki atas materi yang sangat luar biasa. Sebenarnya ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama itu tentang bagaimana cara kita mengetahui program studi yang menjadi sasaran utama dari beasiswa Erasmus Mundus itu sendiri. Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua itu biasanya update terkait program studi yang yang menjadi daftar dari Erasmus Mundus itu apakah tiap tahun atau ada periodenya sendiri, Kak? Terima kasih. Oke, sasarannya sebenarnya kebanyakan program Erasmus Mundus itu sekarang lebih ke AI, STEM. eh tapi kalau kamu lihat di tiap katalog itu kan beda-beda ya programnya. Jadi sebenarnya em, balik lagi ke pengalaman kamu gitu ya. Pengalaman kamu, pengalamannya related sama apa, sama program apa. Tapi eh, nggak ada sasaran yang dicari khusus. Kamu bisa daftar di tiap program studi yang ada di katalognya. Sorry, I didn't pay attention to the second question. Can you briefly restate it? Bisa dikasih tahu yang pertanyaan kedua itu tadi? Oke, untuk pertanyaan kedua saya itu terkait update atau pembaruan terkait program studi yang menjadi daftar list dari Erasmus Mundusnya itu di update-nya itu tiap tahun kah atau ada periodenya sendiri? Terima kasih. Update. Ah, jadi kalau buka ini aku udah just sharing a little bit. Kalau kalian buka katalog Erasmus Mundus, terus buka katalognya, kalian jangan pay attention cuman sama yang link pertama. Kalian yang pertama kan buat apply ya, pilih yang kedua. Terus nanti di sini deh kalian lihat tanggalnya dia itu beroperasi sampai tahun berapa. Mana sih?
Set. Misalkan ini 2032 ya, berarti cuman bisa daftar beasiswanya sampai 2030. Karena kuliahnya kan kalau yang 2030 tuh dari 2030 sampai 2032 gitu. Jadi bisa daftar beasiswanya itu sampai 2030. Nah, untuk tahu program ini fully funded atau partial funded ya kalian buka link yang pertama di tiap programnya. Ya udah nanti tinggal cari part yang ada ngomongin scholarship. Kalau udah lihat apakah berapa jumlah scholarshipnya yang diberikan, misalnya 12 scholarship, berarti cuman buat 12 orang di seluruh dunia. Sisanya berarti apa? Berarti self funded kalau misalkan kamu keterima programnya. Gitu. Oke. Then that's it. Oh, berarti tergantung dari program studinya sendiri berarti ya, Kak, ya? Yes, 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 yes. Tiap program studi itu memberikan kuota yang berbeda-beda. Kayak di Marihe itu 20. Tadi program yang tadi kan 12 ya, buat fully funded. Jadi di tiap program beda. Yang paling sedikit itu 8. Program apa ya? Programnya Mas Awan tuh. Red Global, buat belajar bahasa agama Islam. Kalau nggak salah yang fully funded tuh cuma 8 apa 10 gitu. Jadi ini balik lagi tiap dana beasiswanya kayaknya deh. Jadi makanya jumlah kuota yang beasiswa, partial funded sama self funded itu menyesuaikan dana tiap program. I see. I think Apakah saya boleh tanya lagi, Kak? I think if it's okay, you can also contact me via DM dan mungkin kalau boleh mungkin kita bisa juga lihat pertanyaan dari kolom chat Kak Nadira. Terima kasih ya, Kak ya. Yep. Oke, boleh banget, Miss. Senyamannya Miss Kiki aja. You can also ask me in direct message in Instagram, or if you have my phone number. Ini mungkin nanti Kak siapa namanya ini Estetika dan Kak Agus bisa juga tulis di kolom komen atau nanti aku bales di chat kalau misalnya di Instagram. Mungkin aku bisa sambil lihat lihat pertanyaannya langsung ya Kak di chat atau gimana? Boleh, boleh Miss Kiki, boleh langsung dieksekusi aja. Kalau jurusannya nggak relevan, gimana Kak? Butuh dimasukin juga nggak core course-nya di jurusannya nggak relevan? Nggak relevan sama apa ya ini? Em, Jurusannya relevan nggak sih? Butuh dimasukin juga. It depends on you cari yang sesuai sama program studinya. What about high school graduate? What should we write in experience? Aku nggak nulis. Oh, kamu daftar beasiswa S1 ya? Atau gimana? Kalau beasiswa S1 ya udah tulis eh ya educationnya SMA gitu ya. Kalau misalkan aku sih nggak nulis SMA ya buat beasiswa atau daftar S2. Kak izin tanya kalau pengalaman kerja 3 tahun lalu gap year 3 tahun tuh CV bagusnya gimana ya kalau gap year 3 tahun ditulisin kalau alasan pribadi aku nggak tahu ya karena sejauh ini nggak pernah ketemu orang yang gap year-nya lumayan cukup jauh. Nah untuk pengalaman kerja 3 tahun gap year-nya 3 tahun sekarang prepare S2 kira-kira. Nggak juga ini balik lagi tergantung kamu. Lalu untuk CV bagusnya gimana ya Kak nulisnya? Maksudnya mungkin bisa lebih spesifik tanyanya. CV-nya tadi udah aku jelasin contohnya jadi bisa merunut ke CV yang aku share tadi. Kalau langsung apply belum? Kalau langsung apply, iya apply aja. Kira-kira peluangnya gimana? Oh, peluangnya ini balik lagi tergantung kuota program studi yang kamu daftar. Ada yang kompetitif banget kayak tadi kuota beasiswanya itu di seluruh dunia cuman 8 kursi buat fully funded. Jadi bisa dibilang kompetitif gitu ya. Jadi coba aja daftar. Kalau sertifikat dari kursus gimana, Kak? Hah? Oh, kalau sertifikat dari kursus boleh.
cantumin aja, kayaknya nggak masalah. Kak Kiki, aku kan sambil kuliah sambil ngajar bahasa asing di beberapa instansi, tapi nggak ada sertifikatnya. Emang nggak ada kan ya biasanya? Gitu. Apakah hanya perlu dicantumkan di pengalaman? Oh, boleh tulis di CV di bagian pengalaman kerja ya. Soalnya aku nggak diminta kasih sertifikat sih, jadi aman aja. Kalau boleh tahu S2 kakak di Thailand apakah dari beasiswa? Iya, dari beasiswa. Singkat dari beasiswa. Kak, mau tanya, saya ada international exposure saat kuliah sebagai urban planning. Kayaknya ini udah nggak sih? Oke. Em, Then, Kak, apa publikasi? Enggak juga sih. Kalau kamu nggak punya publikasi juga nggak apa-apa. Bisa di skip aja section publikasinya. Programnya punya jurnal yang bisa. Tergantung kalau ada persyaratannya harus udah publikasi. Berarti kamu harus mencantumkan jurnal yang pernah kamu terbitkan. Aku udah S1 tapi nggak punya publikasi. Apakah tidak mengurangi? Kalau ya nggak mengurangi, aman-aman aja ya. Pengalaman kerja mungkin bisa dilihat dari situ. Nah, biasanya beasiswa Erasmus Mundus ini mereka ada gradingnya, assessmentnya dari apa gitu. Misalkan 50% dari CV, 25% dari dinilai dari pengalaman kerja gitu. Ada kok di websitenya, mungkin bisa di cek-cek sendiri ya. Lalu apakah Erasmus Mundus ini bisa di Erasmus Mundus kita nggak bisa milih negaranya ya Kak, karena di tiap program itu udah punya negara sama univnya masing-masing. Jadi kalau kamu pengennya di Swiss, mungkin kamu bisa daftar beasiswa dari Swiss, ya. Atau program yang ada Swissnya, tapi ternyata program itu nggak relate sama pengalaman kerja atau background studi kamu. Jadi kita nggak bisa pilih negaranya. Maaf Kak, harus balik lagi pilih kegiatan yang relate, nggak usah banyak-banyak kegiatannya. Kalau pengalaman kerja, aku tuh yang paling banyak pengalaman kerja sih. Kalau yang volunteer project itu sedikit. Maksimum berapa halaman? Maksimumnya 3 tadi ya. Kalau skripsi yang dipublikasikan di jurnal kampus bisa. Kalau chevening menitik beratkan bla 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 bla, MJM itu lebih ke adaptasi kamu karena tiap semester pindah negara, Kak. Gitu. Saya memiliki pengalaman ini kayaknya udah. Erasmus itu bahasa Inggrisnya yang bagi pelamar yang bahasa Inggris eh, minimal 6,5. Minimal 6, maksimal 7. 6 sampai 7 udah bagus sih IELTS-nya. Eh, Lihat lagi programnya. Terus Kak, kalau conference abstrak itu bisa include di CV juga meskipun kita bukan first authornya. Oh iya nggak apa-apa. Ah, abstrak. Conference boleh doang abstrak doang ya? Nggak tahu ya. Mungkin boleh coba aja silakan. Hmm. Kak, S1 ku mechanical. Ngonten di YouTube 5 tahun. Oke. Iya, iya, iya. Freelance, cari yang relate aja, Kak. Yang relate sama program yang mau didaftar. Mungkin kontennya itu tentang mechanical engineering apa beda ya? Kalau iya, bisa tulis aja. Erasmus Mundus itu ada program, ini kayaknya udah didaftar dah. Udah nggak ada program. Oh, maksudnya programnya itu nggak ada. Kalau beasiswa AS kan ada ya program belajar bahasa Inggris kalau misalnya kita kurang bahasa Inggrisnya gitu kan. Tapi kalau persyaratan bahasa Inggrisnya untuk IELTS 6 sampai 7 biasanya. Terima kasih banyak infonya. Kalau punya info konfirmasi, berarti kalau kita punya 2 transkrip nilai IPK dan untuk S1, satunya profesi semua, di mana? Oh, masukin aja dua-duanya ya. Ini kayaknya ini udah di komen. eh Sudah S2 umur ada boleh-boleh kalau kamu, hah? Erasmus Mundus itu S2 bukan S3. Kalau kamu sekarang umurnya 36 nggak apa-apa. Okay, yep. I think I think so far there are lots of questions, but I don't know. Maybe yeah, you can ask through my Instagram. I think so.
Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, bisa nanti langsung approach ke Instagramnya Miss Kiki. Mungkin Miss Kiki boleh kasih Instagramnya di kolom chat biar teman-teman langsung bisa ke DM-nya Miss Kiki. Oke, sejauh ini terima kasih atas antisipasi dan partisipasi teman-teman malam hari ini. So, sangat excited. Dan kepada Miss Kiki kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi ilmu serta sharing pengalamannya. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang masih off cam, dipersilakan untuk on cam. Oke, karena Iya, di biar sini ada. kelihatan, biar Iya, kelihatan wajah. biar biar kelihatan wajah-wajah semangat untuk mengejar beasiswa Erasmus Mundus ini. Oke, karena ada beberapa slide, maka aku hitung 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Oke, slide ketiga 1, 2, 3. Oke, slide keempat 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk malam hari ini dan terima kasih kembali kami ucapkan kepada Miss Kiki atas waktu dan kesempatannya. Semoga kebaikan yang telah diberikan pada malam hari ini menjadi semangat baru untuk kita semua ya teman-teman. Oke, see you in the next event teman-teman. Terima kasih untuk malam hari ini. Selamat Bye. melanjutkan aktivitas masing-masing. Jangan lupa follow Instagramnya Miss Kiki. Thanks everyone. Enjoy your night. Thank you,